Kabar gembira untuk timnas Indonesia karena para rival grup C tiba-tiba punya banyak masalah. Arab Saudi berpotensi memecat Hervé Renard karena desakan publik negeri minyak. Bahrain juga masih kena mental untuk bertandang ke Gelora Bung Karno. Sementara Cina panik usai mendadak jadi musuh bersama para negara ronde ketiga. Australia juga dihantam berita buruk jelang menjamu skuad Garuda pada bulan Maret 2025 mendatang. Bagaimanakah kekacauan rival timnas Indonesia di grup C? Arab Saudi langsung dihantam krisis. Kekalahan dari timnas Indonesia langsung bikin Arab Saudi dihujani banyak masalah. Rekor membanggakan skuad elang hijau atas merah putih akhirnya putus. Pasukan negeri minyak merasakan kekalahan perdana saat melawan skuad Garuda. Padahal Arab Saudi sempat punya rekor 13 laga nggak pernah tumbang kontra timnas Indonesia. Harga diri skuad elang hijau juga jatuh karena kalah dari negara di luar 100 besar FIFA. Padahal Arab Saudi berstatus sebagai raksasa Asia karena menduduki peringkat 57. Kekalahan memalukan dari timnas Indonesia sampai bikin manajer skuad elang hijau kena mental. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak bisa melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang. Tulis SAFF. Ruang ganti Arab Saudi semakin kacau setelah Hervé Renard didesak untuk mundur. Pelatih asal Prancis ini mulai kehilangan dukungan dari publik negeri minyak. Bahkan pandit lokal Arab Saudi mulai berani mengecam strategi Renard. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri. Sindir batal Al-Qaus dikutip dari Al-Saudia 356. Hervé Renard semakin tertekan karena Arab Saudi akan menghadapi jadwal yang lebih berat. Di lanjutan ronde ketiga, skuad elang hijau akan langsung melawan Jepang dan juga Cina. Arab Saudi dituntut bisa mengalahkan skuad Samurai Biru demi menjaga harapan untuk lolos. Namun peluang skuad elang hijau dinilai sangat kecil karena kalah segalanya dari Jepang. Prediksi ini bakal sangat bermanfaat untuk timnas Indonesia yang berada di atas Arab Saudi. Ditambah lagi skuad elang hijau masih kesulitan untuk mencetak gol. Pasukan negeri minyak menjadi tim yang paling sedikit mencetak gol di grup C. Arab Saudi baru mengemas 3 gol dari 6 pertandingan di ronde ketiga. Firas Al-Buraikan yang diharapkan menjadi sumber gol justru tampil melempem. Rekan setim Riyad Mahrez ini masih belum mencetak satupun gol di ronde ketiga. Mandulnya lini serang Arab Saudi sampai bikin Hervé Renard kembali dihujat tajam. Khaled Al-Atawi merasa sang pelatih bukan sosok yang tepat untuk membangkitkan skuad elang hijau. Saya tidak menganggap Renard sebagai orang yang tepat untuk tahap saat ini. Melatih bukan meninggikan suara Anda di ruang ganti. Dan manajemen teknis tim Saudi yang membawanya kembali tidak berhasil, tutur pandit asal Arab Saudi tersebut. Kegagalan Renard diduga karena ogah mendengarkan curhatan Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini sudah mengaku sangat trauma melatih Arab Saudi. Saya tidak akan menyangkal bahwa tawaran dengan jumlah yang sangat besar membuat saya tergiur. Namun hal itu juga yang membuatku masuk ke dalam posisi sulit, ungkap ex-pelatih Inter Milan ini. Renard juga merasakan kegelisahan yang dialami Mancini saat menangani Arab Saudi. Pelatih asal Italia ini sering mengeluh karena pemain lokal negeri minyak kalah saing di liga domestik. Bintang asli Arab Saudi banyak yang tersingkir karena regulasi aneh dari SAFF. Federasi Arab Saudi ini mengizinkan kuota 10 pemain asing untuk setiap klub di Saudi Pro League. Hasilnya, para penggawa lokal cuma bisa menjadi penghangat bangku cadangan. Bahrain semakin sulit lolos ke Piala Dunia. Masalah rumit juga sedang dihadapi Bahrain yang semakin terpuruk di klasemen grup C. Skuad Mutiara Teluk harus rela turun peringkat ke posisi kelima usai meraih 2 hasil kurang memuaskan. Padahal Bahrain sempat koar-koar bisa meroket ke posisi runner-up grup C. Ambisi Bahrain ke Piala Dunia juga semakin mustahil karena masih punya 3 laga tandang super berat. Skuad Mutiara Teluk akan langsung terbang ke markas Jepang di lanjutan ronde ketiga. Bahrain diprediksi masih trauma berat usai dibantai habis di pertemuan perdana. Selain itu, skuad Samurai Biru belum pernah kalah saat bermain di kandang sendiri. Meski sulit, Dragan Talajic selaku pelatih masih tetap optimis dengan peluang anak asuhnya. Pelatih asal Kroasia ini tetap percaya Bahrain bisa menembus Piala Dunia 2026.
Setiap pertandingan akan semakin sulit karena selisih poinnya tipis. Kami akan terus berjuang. Insya Allah dengan dukungan supporter kami akan mencapai target lolos ke Piala Dunia, tegas Talaji. Namun ambisi berat sang pelatih bakal dijegal amarah balas dendam supporter Garuda. Bahrain sudah ditunggu keramahan fans tanah air di Gelora Bung Karno. Pasukan merah ternyata masih ketakutan untuk datang ke kandang skuad Garuda. Bahkan Ibrahim Lutfala dikabarkan tiba-tiba nggak ingin ikut bertandang ke Gelora Bung Karno. Kiper 32 tahun ini diduga masih kecewa karena gagal bermain di tempat yang netral. Namun kabar buruk tentang Lutfala ini ternyata cuma sekedar berita bohong. Diketahui masih belum ada konfirmasi valid yang membenarkan berita tersebut. Meski begitu, panit lokal Bahrain ternyata masih panik jika harus bermain di kandang timnas Indonesia. Kami akan bertanding melawan timnas Indonesia dan supporternya. Pertandingan yang membawa kenangan dan keadaan khusus untuk kedua tim. Dan apa yang terjadi di media sosial setelah laga sebelumnya, tegas Ahmed Al-Badi. Cina takut dihukum berat FIFA. Cina juga dihantam banyak masalah karena sering memainkan strategi licik. Saat menjamu Jepang, skuad naga ternyata sengaja memperkecil ukuran lapangan. Cara ini dilakukan anak asuh Dragan Talajik demi menjegal kekuatan skuad Samurai Biru. Kebenaran berita ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh jurnalis asal Cina, yakni Ma Dexing. Saat berbincang di Dubai, staf timnas Cina mengatakan mereka akan punya peluang melawan Jepang. Ketika saya tanya mengapa, mereka bilang Jepang suka memanfaatkan lebar lapangan, sehingga mereka berencana untuk memperkecil ukurannya, ujar Ma Dexing dikutip media Sohu. Strategi licik Cina ini terbukti berhasil karena Jepang kesulitan tampil maksimal. Skuad Samurai Biru hanya berhasil menang 1-3 di kandang pasukan negeri tirai bambu. Padahal Jepang berhasil menang bantai 5-0 kontra Cina di pertemuan perdana. Taktik licik skuad naga ini bahkan sampai dikomentari oleh media lokal Vietnam. CFA atau Federasi Sepak Bola Cina ini dinilai nggak mematuhi lapangan standar FIFA. Jelang menghadapi Jepang, Cina mengurangi kelebaran lapangan di Stadion Xiamen Egret. Lebar lapangan dipangkas lebih kecil dari rekomendasi FIFA, yakni 68 meter. Tulis VN Express. Namun media Vietnam juga menyorot strategi ini sukses meredam ganasnya para winger Jepang. Jepang yang bermain dengan formasi 3-4-3 sangat bergantung dengan pemain yang cepat dan punya teknik tinggi, seperti Keito Nakamura, Takumi Minamino, Junya Ito, dan Takefusa Kubo. Lapangan yang lebih sempit bikin Jepang kesulitan menyerang dari sayap. Tambah VN Express. Cina akhirnya terkena karma akibat ketagihan memakai cara kotor saat menghadapi lawannya. Ketika menjamu Jepang, supporter Cina kompak menyoraki lagu kebangsaan Kimigayo. Padahal para pemain Jepang sangat menghayati nyanyian yang sudah dikumandangkan sejak 1870 ini. Sontak Hajime Moriyasu langsung murka dengan aksi tercela supporter tuan rumah. Saya akan menghargai jika Anda berhenti mencemooh lagu kebangsaan kami saat dinyanyikan, sebagai bentuk rasa saling menghormati, ucap sang pelatih dengan nada geram. Namun fans negeri tirai bambu ternyata masih melakukan aksi curang lainnya. Supporter Cina tertangkap basah mengganggu para pemain Jepang dengan laser jarak jauh. Bahkan salah satu fans tuan rumah nekat masuk ke lapangan tanpa memakai baju. Momen ini sempat mengganggu konsentrasi para pemain Jepang saat pertandingan. Deretan aksi nakal supporter Cina ini justru berpotensi mengundang hukuman FIFA. Media lokal negeri tirai bambu sampai mengecam tindakan konyol yang dilakukan para fans. Kanal berita 163.com cemas jika FIFA sampai menjatuhkan sanksi laga tanpa supporter. Tidak mengherankan jika CFA dan timnas Cina nantinya akan dihukum oleh FIFA. Hanya saja jangan sampai dihukum dengan melarang supporter memasuki stadion di 2 laga kandang terakhir. Bunyi laporan 163.com. Rupanya kecurangan fans Cina juga turut disorot oleh media lokal Korea Selatan. Kanal berita Sport TV News menyebut Cina nggak pantas bermain di kualifikasi Piala Dunia. Alasannya karena supporter negeri tirai bambu sering berlaku curang untuk merugikan lawan. Timnas Cina sudah seharusnya tidak diperkenankan mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Ini memalukan, Cina kalah dalam pertandingan dan sikap mereka begitu rendahnya. Tulis Sport TV News tanpa ragu. Australia diganjal aturan FIFA mainkan pemain keturunan. Masalah rumit juga sedang dihadapi oleh Australia selaku rival timnas Indonesia. Persaingan antara skuad Socceroos dan skuad Garuda diprediksi akan semakin memanas. Pasalnya kedua negara hanya terpaut 1 poin di papan klasemen grup C.
Timnas Indonesia berpotensi diuntungkan karena Australia bisa gagal mendapatkan striker tajam. Football Australia selaku federasi kecewa usai naturalisasi Marin Jakolis dihalangi oleh FIFA. Striker keturunan Kroasia ini belum memenuhi syarat untuk berseragam skuad Socceroos. Usut punya usut, Jakolis belum tinggal selama 5 tahun berturut-turut di negeri Kanguru. Pasalnya penggawa MacArthur FC ini nggak punya silsilah darah Australia murni. Diketahui orang tua dan nenek Jakolis nggak lahir di negeri Kanguru. Alhasil striker 27 tahun ini kecewa berat karena harus menunggu lebih lama untuk memperkuat Australia. Jelas saya kecewa. Saya merasa terpukul meskipun saya tahu tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa mengendalikan kenyataan bahwa ayah saya pindah ke Australia saat berusia 3 bulan. Ucap sang pemain dengan nada sedih. Padahal Tony Popovic sudah berharap bisa mengandalkan ketajaman Jakolis di ronde ketiga. Ex-pemain Hajduk Split ini mengemas 4 gol dan 2 assist di A-League musim ini. Alhasil Popovic diprediksi hanya bisa mengandalkan Kusini Yengi sebagai ujung tombak. Sang pelatih juga mulai tertekan karena harus bisa meraih poin penuh di lanjutan ronde ketiga. John Aloisi sudah menuntut Popovic bisa membawa Australia menang saat menjamu skuad Garuda. Kami akan menghadapi 2 pertandingan bagus pada bulan Maret, termasuk melawan Indonesia di kandang. Jadi Australia harus menang agar bisa lolos Piala Dunia. Ucap legenda Australia ini. Komentar pedas juga muncul dari Scott McDonald yang menghujat taktik Popovic. Saat ini Australia kekurangan kreativitas dan energi. Saya tidak melihat adanya pola permainan yang jelas. Padahal Popovic punya banyak pemain yang bermain di Eropa, tetapi di level mana mereka bermain? Mereka tidak bermain dengan baik sebagai tim. Terang mantan pemain Australia ini. Timnas Indonesia semakin serius lolos Piala Dunia. Saat para rival sedang bermasalah, Timnas Indonesia justru semakin bertambah kuat. Skuad Garuda sangat serius menatap sisa laga ronde ketiga dengan berburu amunisi baru. Proses naturalisasi oleh Romani yang terus dikebut sudah memperoleh dukungan pemerintah. Sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI. Ucap Menpora Dito Aryo Tejo. Striker FC Utrecht ini diharapkan sudah bisa tampil saat melawan Australia. Romani dinilai bisa mengatasi masalah lini serang skuad Garuda yang sering buang-buang peluang. PSSI juga dirumorkan masih mengejar Jairo Ridwal dan Tristar Guijer. Kedua pemain ini kembali dirumorkan sedang dibujuk untuk pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jairo diharapkan bisa menjadi tandem berkualitas untuk Tom Haye di tengah lapangan. Pasalnya penggawa Royal Antwerp ini lihai menjalankan peran sebagai gelandang bertahan. Kedisiplinan Jairo saat mengawal lini tengah bisa membebaskan Haye untuk mengatur serangan. Selain itu, pemain 27 tahun ini juga punya pengalaman 7 tahun berkarir di Premier League. Sementara Guijer bisa menjadi amunisi mewah untuk pertahanan skuad Garuda. Pemain PC Zwolle ini bisa bermain sebagai bek tengah dan bek sayap kanan. Namun, proyek besar naturalisasi ini ternyata sempat disindir halus oleh Neil Petersen. Jurnalis Belanda ini menilai PSSI melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pemain keturunan. Ya, Indonesia harus terus mencari pemain keturunan. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut. Sekarang bahkan bukan cuma agen, para pemain yang sudah join di timnas lebih dulu ikut membujuk pemain lainnya. Sindir Neil dalam wawancara di radio NPO 5. Selain mempercepat naturalisasi, PSSI juga terus mencari sponsor baru untuk skuad Garuda. Terbaru, pihak federasi berhasil teken kerjasama dengan Oppo Indonesia. Perusahaan telepon genggam ini menjadi sponsor ke-26 bagi Timnas Indonesia. Erick Thohir bangga, Oppo akhirnya mendukung perjuangan skuad Garuda. Terima kasih atas kepercayaan dari Oppo kepada PSSI dan Timnas yang berupaya menembus prestasi. Hal ini harus pula dibuktikan dengan menjaga prestasi. Masuknya Oppo bikin keuntungan Timnas Indonesia dari pihak sponsor meningkat drastis. PSSI sudah berhasil meraup dana segar senilai 400 miliar rupiah. Erick Thohir berjanji pihak federasi akan menjaga kepercayaan dari para mitra skuad Garuda. Kami bersama pemerintah dan swasta terus berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia. Ini bukan hanya soal dana, tetapi juga kepercayaan publik dari sponsor kepada PSSI. Langkah PSSI juga semakin mudah karena didukung penuh oleh pemerintah. Timnas Indonesia terus didorong untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto bahkan siap meningkatkan anggaran untuk sepak bola tanah air. Kabarnya APBN untuk Timnas Indonesia akan bertambah hingga menyentuh 60%. PSSI diperkirakan bakal mendapatkan tambahan 200 miliar rupiah dari Prabowo. Presiden Prabowo bilang dirinya siap membantu untuk memberikan dana sebesar 200 miliar rupiah
Maklumat tersebut bahkan sudah saya sampaikan ke Ibu Sri Mulyani, ucap Erick Thohir. Padahal timnas Indonesia sebelumnya hanya mendapatkan dana sebesar 120 miliar rupiah per tahunnya. Kekacauan para rival grup C, mampukah timnas Indonesia mengambil keuntungan ini demi lolos ke Piala Dunia?